Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat tahun baru, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Marbun Sintua Melkida Borupanggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame R Borumarpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami. Kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah memelihara, melindungi, menuntun kami, menolong kami hari lepas hari, sampai pada pagi hari yang baru ini. Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, keselamatan, kesehatan, dan berkat baru setiap pagi, bahkan sampai ke tahun baru ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami datang padamu Tuhan, mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami, menjadi semangat baru, menjadi suluh, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, juga kami yang mendengarnya. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30. Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30, beginilah firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru 2024. Judul renungan kita pagi ini yang juga menjadi judul renungan harian Shalom hari ini, Undangan Tuhan. Undangan Tuhan. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menerima undangan, baik oleh teman, sahabat, keluarga, tetangga, baik itu acara ulang tahun, acara pernikahan, ulang tahun pernikahan, dan lain-lain, pastilah merasa senang dan memberi tanda pada tanggal di HP, juga di kalender, agar jangan sampai lupa pestanya atau acaranya. Bahkan mempersiapkan diri, baju apa yang akan kita kenakan, apa yang akan kita bawa, dan merasa gak enak kalau sampai pada acara tersebut tidak bisa datang. Ada rasa bersalah. Bagaimana kalau Tuhan Yesus mengundang kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita mau datang? Adakah kita mempersiapkan diri untuk hadir? Keluarga, sahabat, teman, tetangga mengundang, kita mengatakan pastilah datang. Apalagi Tuhan Yesus haruslah pasti datang, karena Dia adalah Raja dari segala raja yang mengundang. Namun apa yang terjadi? Banyak yang tidak memperdulikan undangannya. Cuek dengan undangan Tuhan. Dianggap gak prioritas. Dianggap angin lalu aja. Barulah ketika beban itu semakin berat, pergumulan itu tidak ada jalan keluar, berusaha mencari Tuhan. Sahabat pendengar RPK yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada, memasuki tahun 2024 yang baru 8 hari kita jalani ini, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Belum jelas terlihat semuanya. Masih tanda tanya. Namun sebagai umat Tuhan, kita percaya Tuhan akan menuntun arah langkah tujuan yang akan dilalui. Asal mau datang padanya, memohon belas kasihannya, menerima undangannya, seperti saat ini, dengan lembut Tuhan Yesus mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa undangan Tuhan pada kita umatnya. Sungguh suatu sukacita besar. Tuhan mengundang kita setelah kita melalui banyak pergumulan, suka duka, beban berat, sakit penyakit, silih berganti yang telah kita lalui di masa yang lalu, tahun yang telah kita tinggalkan. Tetapi semuanya bisa dilewati sampai memasuki tahun baru ini dengan selamat dalam perlindungan Tuhan yang penuh sukacita. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus telah mengundang kita. Mari kita menerima undangan Tuhan Yesus dengan segenap hati agar datang padanya dalam saat teduh, mau membaca firman-Nya, mau mendengar suaranya, datang beribadah di rumahnya di gereja, mau ambil bagian dalam pelayanan. Yakinlah Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian. Asal kita mau menerima undangannya dan mencari Dia, seperti firman Tuhan di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka Tuhan pun akan menuntun kita di perjalanan hidup ini, di tahun ini, agar berjalan di jalan yang benar, asal kita mencari Tuhan dan menyerahkan kepadanya beban berat, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit yang membuat kita letih lesu, tidak punya kekuatan, lemah. Namun dengan menerima undangan Tuhan Yesus, serta percaya padanya, mau mendengar suaranya, maka rasa takut untuk menjalani kehidupan ini akan sirna, dipenuhi dengan semangat dan bersyukur, serta yakin akan janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, orang yang setia padanya, dari terbitnya matahari sampai pada masuknya. Bahkan
sampai akhir zaman, serta mencurahkan berkat-berkat-Nya dengan mencukupkan apa yang perlu bagi kita, memberi yang terbaik bagi kita, membawa ketenangan, pengharapan, dan menuntun kita di jalan yang benar, bahkan memberi kesuksesan, seperti di Mazmur 34 ayat 9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita di pagi ini? Kita bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Dapat sampai menjalani tahun 2024 dengan selamat dan yakin akan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongannya, serta berkat-berkat-Nya. Yang kedua, marilah kita menerima undangan Tuhan Yesus, supaya datang padanya, agar beban berat kita yang membuat kita letih lesu dikuatkannya, diberi pengharapan dan pertolongan Tuhan, sehingga mendapatkan kelegaan, kekuatan, dan keyakinan akan penyertaan Tuhan, sehingga kita mendapatkan semangat baru, tenaga baru, sehingga kita menyerahkan perjalanan hidup kita ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, sehingga rasa takut sirna, penuh dengan ucapan syukur dan optimis, semangat baru, pengharapan baru. Yang ketiga, sebagai umat Tuhan yang bukan berasal dari dunia ini, kita menyadari bahwa kita hanya musafir di dunia ini. Kita hanya untuk sementara di dunia ini. Kiranya perjalanan hidup kita tetap taat dan setia padanya, karena tujuan hidup kita, kehidupan kekal di sorga, di rumah Bapa yang mulia kelak. Sebagai penutup, mari kita mendengar panggilan Tuhan Yesus, undangan Tuhan Yesus, dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Kita bersama-sama menyanyikan. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari datang pada Tuhan Yesus, dengar undangannya, panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu pagi ini melalui firman-Mu yang begitu indah. Engkau Tuhan Yesus mengundang kami umat-Mu agar mau datang padanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh suatu sukacita besar Tuhan mau mengundang kami datang padanya. Terlebih ketika memasuki tahun baru ini, Tuhan mengundang kami agar datang pada Tuhan, menyerahkan beban berat, pergumulan yang membuat kami letih lesu. Dengan undangan ini Tuhan, membuat kami mendapatkan kelegaan dan keyakinan akan penyertaan-Mu di tahun 2024 ini. Walaupun kami belum mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya, namun kami telah mempunyai keberanian dan keyakinan melangkah di tahun baru ini atas berkat-berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun berada.
khususnya yang mendengar firman Tuhan pada siaran embun pagi, agar firman yang didengar menjadi semangat baru dan kekuatan baru, serta keyakinan memasuki tahun 2024, menjadi tahun berkat, tahun yang penuh rahmat. Berkatilah Tuhan rumah tangga kami, keluarga, pekerjaan, dan cukupkan apa yang perlu bagi kami. Yang sakit sembuhkan Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan Tuhan Yesus, karena Engkaulah penghibur sejati. Yang bergumul oleh karena keluarga, ekonomi, keuangan, anak, pekerjaan, jodoh, iman percaya pada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan bukakan jalan agar kami terlepas dari segala bebannya, sehingga bersukacita dan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak cucu kami, juga jemaat-Mu yang masih belajar dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berikan Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan, roh kerajin dan takut akan Engkau, agar dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, dengan nilai yang prima dan berbudi luhur. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala kejahatan, dari segala yang tidak baik. Pasukan malaikat mula Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami, NKRI tercinta. Lindungi, jauhkan dari segala yang tidak baik. Berikan Tuhan hikmat, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri, sampai kepada RW dan RT dimanapun berada. Terlebih pada masa tahun politik ini, pemilihan presiden dan wakil, MPR, DPR, berilah Tuhan damai sejahtera, keamanan, dan sentosa, dan siapapun yang terpilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh mau berkorban untuk memajukan bangsa dan negara kami ini, yang memimpin dengan takut akan Engkau, dengan benar dan adil untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih beserta seluruh personilnya, agar semakin maju jaya serta memberitakan firman Tuhan, agar semakin banyak orang yang terberkati. Berkati Tuhan gereja-Mu dimanapun berada, persatukan, saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP, agar menjadi berkat bagi banyak bangsa, khususnya HKBP Kernolong, beserta pendeta, Bible Pro, majelis, jemaat, agar saling bergandengan tangan dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kurang sempurna. Sempurnakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga, Rame R Borumarpaung di nomor telepon 0822 1160 8600. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835.
2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.